Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Melanjutkan kajian kitab As-Sulamut Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Malam hari ini menjelaskan tentang di antara syarat-syaratnya wudu, yaitu syarat-syaratnya salat, yaitu wudu. Di dalam penyusunan kitab para ulama itu biasanya mengikuti apa yang wajib bagi setiap mukallaf untuk dilaksanakan. Kewajiban daripada orang yang mukallaf yaitu baligh dan berakal sehat, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan tentang urusan-urusan agama. Yang pertama tentang iman, yang kedua tentang Islam, yang ketiga tentang ihsan. Maka Rasulullah SAW ketika itu menjelaskan daripada rukun iman yang ada 6, rukun Islam yang ada 5, dan juga tentang al-ihsan. Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu kamu menyembah Allah seolah-olah dapat melihat kepada Allah, dan jika tidak maka yakinlah Allah selalu melihat kamu. Dan ini disebut dengan ilmu tasawuf. Kalau rukun iman itu disebut dengan ilmu tauhid, rukun Islam disebut dengan ilmu syariah, yang berikutnya al-ihsan adalah ilmu tasawuf. Dalam penyusunan kitab biasanya didahului dengan menyebutkan rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, tentang hari akhir, dan juga tentang takdir, qadha dan qadar Allah. Dan ini semua sudah kita jelaskan. Berikutnya tentang syariat atau rukun Islam. Yang pertama adalah bersyahadat. Kemarin sudah dijelaskan makna daripada dua kalimat syahadat dan juga lawannya yaitu murtad, hal-hal yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam baik dengan ucapan, perbuatan ataupun keyakinan. Berikutnya adalah rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sholat itu ada syarat dan rukunnya. Di antaranya kemarin telah dijelaskan syarat-syarat sholat adalah dukhulul waqti, masuknya waktu sholat. Sekarang akan dijelaskan daripada syarat berikutnya adalah yaitu al-taharatu anil hadatsah, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dengan cara mandi besar, hadas kecil dengan cara berwudu. Nah, sesuatu ibadah sholat ini tanpa diawali wudu maka tidak sah. La sholat liman la wudu'al. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak wudu. Dan wudu yang tidak sah itu menyebabkan sholatnya juga tidak diterima oleh Allah, tidak sah. Nah, karena itu penting pertama kali sebelum melaksanakan sholat harus diperhatikan tentang sahnya berwudu. Dan wudu ini ada dalil yang jelas di dalam Al-Quran. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Apabila kalian
ingin melakukan sholat, maka yang pertama basuh wajah kamu, kemudian basuh kedua tangan sampai siku-siku, usap sebagian kepala, kemudian basuh kedua kaki. Nah, dari ayat ini menjelaskan tentang urutan, bahwa berwudu itu tidak boleh diputar balik, karena Nabi menyatakan ibda biman bada Allahu bihi, mulailah melakukan ibadah seperti wudu ini dengan apa yang Allah jelaskan permulaannya, yaitu membasuh wajah, kedua tangan, kemudian mengusap kepala dan juga membasuh kedua kaki. Adapun tentang kewajiban berniat di dalam wudu, yaitu mengambil dalil daripada hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Hanya saja sesuatu amal perbuatan itu bergantung dengan niat. Karena ibadah wudu ini tidak sama dengan mencuci muka atau membasuh tangan ketika kotor dan sebagainya. Untuk membedakan wudu yang bernilai ibadah dan salah satu syarat sahnya sholat dengan membasuh muka itu dibedakan dengan niat. Kalau tidak ada niat, maka tidak ada bedanya membasuh wajah dengan berwudu. Maka itu niat ini bisa menjadi pembeda antara ibadah dengan kebiasaan, antara ibadah dengan adah. Dan juga di antara fungsi niat itu untuk membedakan antara ibadah yang fardu dengan ibadah yang sunnah, nanti dijelaskan. Maka kita masuk dalam pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min syurutis shalah al-wudu. Di antara syarat-syarat salat yaitu adalah berwudu. Sebagaimana dalil dalam ayat yang sudah dijelaskan tadi, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum ila akhiril ayat. Wa furuduhu sittatun. Fardu wudu ada 6. Fardu atau rukun itu sama, harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka tidak sah wudunya. Al-awwalu niyatut taharati lis-shalah bil qalbi. Yang pertama adalah berniat. Wudu itu harus ada niat. Niatnya at-taharah lis-shalah, untuk bersuci sebagai syarat sahnya salat. Niat berwudu ini bermacam-macam, karena niat itu dalam definisi arti bahasa adalah qasdul fi'li, yaitu melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu, itu namanya niat. Ya, niat yang paling sederhana yaitu nawaitul wudu'a, saya niat berwudu, itu sudah sah. Kalau yang biasa kita baca nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil aswari fardhan lillahi ta'ala, itu lengkap. Tapi boleh dengan nawaitul wudu, saya niat berwudu. Kalau orang itu sekira merasa berat berniat dengan bacaan yang panjang, cukup dengan nawaitul wudu'ah, biar tidak memberatkan. Karena di situ dijelaskan bil qalbi, niatnya itu dengan hati. Jadi mahallun niat al-qalb, tempat berniat itu dalam hati. Kalau melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Kalaupun tidak melafadzkan tidak berdosa, tetap sah wudunya. Jadi kalau kita ingin melakukan wudu itu harus di hati ini ada niat. Nah, mahallun niat al-qalb. Kemudian niat itu harus berbarengan dengan perbuatan, yaitu qasdul fi'li muqtarinan bil fi'li, harus ada bersamaan dengan perbuatan. Perbuatan wudu yang pertama adalah membasuh wajah.
Maka niat itu harus ada ketika membasuh wajah. Nah, ketika kita mulai mengangkat air dengan tangan untuk menempelkan atau membasuh wajah dengan air ini, disinilah nawaitul wudu'a. Lebih mudah seperti itu, tanpa dibaca secara lengkap. Apalagi ketika orang itu merasa was-was, kalau niatnya tidak pas ketika membasuh wajah, dikhawatirkan dia tidak sah wudhunya. Nah, itu lebih memudahkan ketika berwudhu. Nah, tempat niat itu sebenarnya menurut para ulama yang penting ada niat. Niat wudhu itu tempatnya boleh sebelum kita membasuhkan air ke wajah atau ketika sudah sedikit selesai daripada membasuh wajah. Jadi yang penting sebelum melakukan perbuatan yang kedua, yaitu membasuh tangan, di rukun yang pertama itu sudah ada niat, yaitu membasuh wajah, di situ ada niat. Mudah. Nah, supaya tidak sampai terjadi was-was, ketidakyakinan bahwa dia itu sudah niat. Ketika orang itu merasa was-was, nawaitul wudu. Nah, ini akan memboroskan air, dan itu dosa kalau memboroskan air dengan air yang sifatnya untuk umum seperti di musala, di masjid, itu malah berdosa. Kalau milik pribadi makruh hukumnya. Karena air itu diciptakan untuk manfaat, bukan untuk dibuang sia-sia. Nah, nawaitul wudu. Yang penting ada niat saja itu sudah sah. Dan tidak mungkin orang itu dari awal mau sholat ketika membasuh wajah tidak berniat untuk wudhu, itu tidak mungkin. Artinya semua orang yang berwudhu itu pasti ada niat, itu sudah sah. Jadi tidak ada alasan untuk was-was, tidak yakin dengan kebenaran wudhunya, tidak mungkin. Nah, itu godaan setan. Was-was itu daripada setan. Wa min syarril waswasil khannas, dari keburukan al-waswas, yaitu godaan setan yang bersembunyi dalam hati. Dia ingin membuat ibadah seseorang ini tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuat dia selalu bingung, kacau pikirannya, hanya urusan niat saja. Maka para ulama kita mengajarkan was-was itu tempatnya bukan di dalam urusan ibadah, karena ibadah itu langsung kepada Allah. Allah yang lihat hatinya. Oh, ini sudah berwudu, ini sudah selesai. Oh, ini sudah sholat, ya sudah selesai. Tidak perlu kita meragukan apa yang sudah kita lakukan. Tapi was-was itu adalah di dalam urusan halal dan haram. Itu harus was-was. Kita dapatkan uang ini dari mana ini? Harus kita teliti dulu, jangan sampai uang ini ada dari urusan haram. Nah, kebanyakan manusia berbeda dalam urusan ibadah, dia was-was, bimbang apakah sah atau tidak. Tapi dalam urusan halal haram, dunia, uang, dia terima saja dari manapun, itu yang penting dia dapatkan, tidak diurus apakah itu halal haram, tidak ada rasa was-was di dalam harta yang dia dapatkan. Nah, ini tidak boleh. Ulama kita, salaf kita mengajarkan dalam urusan ibadah yakin, karena kita sudah melakukan kewajiban dari Allah, yang menilai itu Allah. Kalau urusan dunia, ini ada hisabnya, ada pertanggungan jawab nanti di hadapan Allah. Jangan sampai harta yang kita dapatkan itu dari perkara yang ada unsur haramnya, berbahaya di akhirat. Nah, itu kebiasaan yang tidak baik, merasa was-was, tidak yakin di dalam urusan niat, baik niat sholat, niat wudhu, atau yang lain. Au ghairiha minan niyat al-mujzi'ah inda ghaslil wajhi. Niatnya boleh nawaitu at-taharah lis-shalah, boleh nawaitul wudu'a, boleh, yang macam-macam niatnya itu terserah. Yang penting intinya dia niat berwudu. Dan harus dipahami syaratnya orang yang
sah niatnya itu adalah mengetahui apa yang dia niatkan. Harus tafhimul manwi, memahami apa yang dia niati. Kalau dia niat dengan bahasa Arab tapi tidak paham nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala, tidak mengerti artinya, maka itu dikhawatirkan tidak benar. Yang penting dalam hati nawaitul wudu', saya niat berwudu, itu sudah sah. Yang penting dalam hatinya dia paham niatnya itu adalah niat berwudu. Dan otomatis kalau orang sudah pernah belajar, pernah mengaji, itu tahu niatnya dia dalam melakukan itu adalah berwudu, bukan untuk membasuh wajah biasa. Kemudian inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Nah, niat itu adalah di awal perbuatan ketika membasuh wajah. Tadi banyak perbedaan ulama tentang apakah harus tepat nawaitul wudu itu ketika mulai menempelkan air ke wajah, atau boleh sebelumnya atau setelahnya, yang penting belum melakukan rukun yang berikutnya itu diperbolehkan. Sebagaimana dalam sholat juga sama. Kita sebelum takbiratul ihram kadang-kadang sudah berniat usolli fardhul isya arba rakaatin ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah, itu seharusnya niatnya itu ketika mulai Allahu akbar, dalam hati niat saya sholat fardu isya 4 rakaat makmum karena Allah ta'ala. Itu harus ada dalam hati. Kalaupun tidak pas di situ, yang penting dia sebelumnya sudah ada niat, atau setelah takbir baru bisa menempatkannya dalam hati. Yang penting belum melakukan rukun berikutnya, itu masih sah. Niat itu gampang. Malah tidak mungkin orang itu berdiri menghadap kiblat kalau tidak ada tujuan sholat, tidak mungkin. Maka itu sudah sah niatnya, tidak perlu was-was lagi. Atsani ghuslul wajhi jami'aha, yaitu membasuh wajah seluruhnya, min manabiti sya'ri ra'si ila dzaqani wa minal udhuni ilal udhun. Batasan wajah itu adalah min manabiti sya'ri ra'sihi, dari tempat tumbuh rambut kepalanya. Tempat tumbuh rambut kepala, maaf di sini. Ya, dari sini ila dzaqani, sampai ke dagu. Wa minal udhuni ilal udhuni, dari telinga kanan ke telinga kiri. Nah, dikarenakan batas wajah yang wajib dibasuh ketika wudhu ini tidak ada garis yang pasti, maka diwajibkan untuk melebihkan. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dikatakan ada kaidah, apa yang tidak bisa sempurna kewajiban kecuali dengan melakukan itu, maka melakukan hal itu hukumnya juga wajib. Kalau tidak bisa sempurna membasuh wajah ini batasannya kecuali melebihkan, maka melebihkan basuhan itu hukumnya menjadi wajib. Harus sebagian rambut terkena, kemudian sebagian telinga ini juga terkena air, dan kulit di bawah dagu ini juga terkena. Jadi itu sudah yakin terkena basuhan air wudhu. Di samping itu juga wajib membasuh sya'ron wa basyaron, rambutnya dan kulitnya. Rambut wajah mulai daripada alis, bulu mata, kemudian ada kumis, ada bulu di pipi dan sebagainya yang ada di idhar, ini jambang atau apa. Nah, itu semuanya wajib dibasuh. Dan juga kulitnya, itu kalau ada di antara kelopak mata itu harus dibersihkan supaya sah ketika berwudu membasuh wajah. Kemudian kalau perempuan menggunakan make up, itu sebelum berwudu harus bersih dulu.
supaya airnya kena kulit. Kalau tidak terkena kulit, maka tidak sah wudhunya. Atau menggunakan lipstik. Nah, kalau sekiranya masih terkena kulitnya, maka hukumnya sah. Itu bisa dirasakan kalau memang air itu menempel di wajah, antara di kulit atau tidak, itu bisa dirasakan. Ya, kalau di sini yang penting itu sampainya air ke wajah, apakah dengan menggunakan tangan atau menggunakan gayung atau langsung airnya dikucurkan, itu sama saja, diperbolehkan. Ya. Kemudian ada pembahasan khusus, la batina lihyatir rajuli wa aridaihi idza kathufat. Tidak wajib membasuh dalamnya kulit jenggot laki-laki dan kedua jambangnya ini apabila tebal, apabila lebat. Nah, kalau lebat jambang dan juga jenggot ini, maka yang dibasuh hanya luarnya saja. Tapi tetap sunnah disunahkan untuk tahlil, menyela-nyela, supaya, karena ada khilaf di situ, ada perbedaan ulama. Ada yang menyatakan meskipun tebal, jenggot dan jambangnya ini wajib kena air dalamnya dan luarnya. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan cukup luarnya saja. Ukuran tebal atau tidak itu adalah apabila dari jarak berbicara dengan lawan bicara sekitar 1,5 meter atau 3 dhira' dalam bahasa Arab, itu tidak terlihat kulit jenggotnya, kulit janggutnya. Kalau tidak terlihat, sudah tertutup rambut semua, maka itu kategori tebal. Yang wajib dibasuh hanya luarnya saja. Tapi kalau terlihat kulit jenggotnya masih seperti ini, maka itu hukumnya wajib dibasuh sampai terkena kulit jenggot dan jambangnya. Ada perbedaan jika itu perempuan. Kalau perempuan misalnya dia memiliki jenggot tebal, nah kalau perempuan ini wajib dibasuh luar dan dalamnya. Berbeda dengan laki-laki, karena umumnya tidak ada, maka tidak bisa dijadikan patokan kalau bagi perempuan. Kemudian as-salis, yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain wa ma 'alaihima. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku-siku dan apa yang ada di atasnya sedikit, di atas siku-siku. Seperti tadi batasan mirfakun ini, siku-siku tidak ada garis pastinya, maka wajib dilebihkan di atasnya sedikit, minimal 1/4 lengan atas. Paling maksimal yaitu sampai di ujung lengan atas ini. Nah, kalau ada orang terpotong, maaf, tangannya, kalau masih di bawah siku, wajib dibasuh yang di bawah siku. Kalau pas di sikunya, maka wajib dibasuh yang bawahnya ini. Kalau sudah tidak, atau di atas siku terputusnya, maka tidak wajib, cuma sunnah diusap. Sunnah diusap saja. Nah, diperhatikan juga kalau menggunakan cat kuku. Cat kuku itu apakah bisa menyerap air atau tidak, karena kuku ini hukumnya juga seperti kulit, harus terkena air. Kalau tidak terkena air, hukumnya tidak sah. Maka itu bagi perempuan, khawatir wudhunya tidak sah, lebih baik tidak menggunakan cat kuku yang tidak menyerap air. Kalau mau menghias, ya mungkin menggunakan henna atau yang berbahan bisa menyerap air.
Nah, juga kalau ada kotoran kuku, ini juga harus dibersihkan. Kalau operasi wajah menggunakan kulit atau bukan kulit atau sintetis dan sebagainya, maka hukumnya yang selain kulit yang sintetis itu tetap wajib dibasuh. Kalau ada sintetisnya yang bukan kulit, maka itu ditambah lagi dengan bertayamum. Seperti orang yang ketika di anggota wudhunya ini ada plester atau hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ketika ada plester karena dia habis jatuh atau memang karena ada luka yang tidak boleh terkena air, maka wudhunya dibasuh yang tidak terkena plester tadi. Setelah itu berwudhu, bertayamum, ya bertayamum wajah dan tangan, baru itu setelah itu diteruskan yang sisa anggota wudhu yang belum dibasuh tadi. Jadi untuk menambal anggota wudhu yang tidak terkena air itu ditambal dengan menambah tayamum. Itu ya harus ada tayamumnya karena memang wudhunya secara hukum ada yang tidak terkena air, sebenarnya tidak sah. Nah, supaya sah ditambah dengan bertayamum, menambal itu dengan tayamum. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, nah, mungkin untuk pertanyaan bisa di akhir nanti. Yang keempat ini mashu ra'si, mengusap rambut atau mengusap kepala, au ba'dihi, atau sebagian kepala, walau sya'ratan fi haddihi, walaupun satu rambut ada di batas kepala. Dalam ayat itu famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Khusus untuk kepala itu hukumnya asalnya adalah diusap, bukan dibasuh, tapi diperbolehkan dan itu sudah mencukupi dengan cara apapun, yang penting ada basah yang terkena kepada kepala ataupun rambut kepala. Boleh dengan diusap, boleh dengan dibasuh, boleh dengan cara apapun, baik kulit kepalanya sebagian dalam mazhab Syafi'i, kalau mazhab yang lain keseluruhan, atau rambut. Kalau rambut itu yang ada di batas kepala, ya kalau laki-laki pakai kopiah, nah yang di dalam kopiah itu namanya batas kepala. Kalau perempuan rambutnya panjang, tapi yang diusap itu yang sudah melewati batas kepala, yang ada di punggungnya diusap sebagai bentuk mengusap kepala dalam berwudu, maka ini tidak sah karena sudah di luar batas kepala. Yang ada di kepala, entah di ubun-ubunnya, entah di tengah kepalanya, nah itu dalam mazhab Syafi'i sebagian, walaupun satu rambut tetap sah. Dalam mazhab yang lain, ya seperti Hanafi itu seluruh kepala, tapi disunnahkan ketika membasuh kepala itu semuanya terkena air. Kemudian al-khamis, yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Nah, ini mata kaki itu ada seperti yang menonjol tulang itu harus di atasnya sedikit dilebihkan. Nah, kalau ada pecah-pecah di tumitnya, kulit yang pecah-pecah itu wajib untuk dimasukkan air dengan cara digosok-gosok. Nah, jadi ketika wudhu jangan terburu-buru, harus yakin bahwa semua air sudah terkena anggota wudhu. Tidak cukup hanya sekedar dibasuh-basuh saja, harus dimasukkan air kalau memang kulit
tumitnya ini pecah-pecah. Dalam sebagian madhab itu malah wajib untuk dalak. Dalak ini menggosok-gosok. Dalam madhab Syafi'i sunnah. Dalam madhab yang lain wajib menggosok. Jadi kalau wudu sambil digosok-gosok anggota badannya supaya yakin air itu merata di seluruh anggota wudu. Itu daripada wudu. Dan di dalam keadaan-keadaan tertentu ada pengganti daripada membasuh kaki, yaitu disebut mashul khuf, mengusap khuf. Khuf itu seperti sepatu boot tapi seperti kaos kaki yang terbuat dari kulit yang dipakai tanpa dilepas ketika perjalanan atau di rumah untuk melindungi kaki ini dari rasa dingin dan sebagainya. Itu penggunaan khuf ini bisa mengganti daripada membasuh kaki dengan cara mengusap saja. Jadi ketika wudhu, ketika sudah membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, untuk kakinya tidak perlu dibasuh khufnya. Cukup diusap saja bagian yang atas, bukan bagian yang bawah, bukan alasnya, tapi yang di punggung kaki. Nah, di situ diusap. Satu usapan saja, tidak berkali-kali. Itu sudah mencukupi, tapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya menggunakan khuf itu disebutkan di sini ada 5. Yang pertama, ketika sebelum menggunakan khuf itu dalam keadaan sudah berwudu lengkap, kakinya juga sudah dibasuh. Jadi setelah suci baru menggunakan khuf. Nah, kalau belum suci menggunakan khuf, maka bagian kaki itu tetap belum suci, maka harus dibasuh nanti. Kemudian khuf ini tidak bisa diartikan dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ini bahasa di zaman syariat, yaitu bahasa Nabi. Dan di waktu itu di Indonesia belum ada benda yang disebut dengan khuf, bukan sepatu. Sepatu itu berbeda dengan khuf. Ya, khuf itu ya artinya khuf, tidak bisa diartikan dengan bahasa Indonesia sepatu boot dan sebagainya. Beda, karena sepatu boot itu adanya setelah zaman Nabi. Ini di zaman Nabi. Ya, seperti dari kulit, kemudian seperti kaos kaki tapi menutup sampai di atas mata kaki. Syaratnya itu harus menutup sampai di atas mata kaki. Karena kewajiban membasuh kaki itu adalah di atas mata kaki. Kemudian khuf itu harus tahan untuk dipakai perjalanan, misalnya dari berangkat sampai pulang tanpa mengalami kerusakan sehingga tembus air. Nah, tujuannya adalah untuk melindungi kaki. Dan kalau kaki itu sudah tertutup khuf, maka diibaratkan yang wajib diusap itu hanya khufnya saja. Tapi kalau ternyata tertembus air khuf itu, maka sudah tidak bisa diusap, harus membasuh kakinya. Kemudian bendanya juga harus suci. Benda yang dipakai khuf ini kalau zaman sekarang bisa menggunakan plastik, karet. Kalau zaman dulu adalah kulit, tapi kulit yang bukan kulit yang diharamkan, seperti kulit anjing, kulit babi, kulit yang hewan tidak bisa dimakan, itu tidak boleh. Kemudian harus tertutup dari sekelilingnya agar tidak tertembus air. Kalau misalnya ada lubang untuk yang bisa ditembus air, maka itu tidak sah sebagai khuf. Jadi harus tertutup sampai ke ujung mata kaki. Itu khuf. Kalau di rumah
itu menggunakan khuf, mengusap khuf ini hanya sebatas 24 jam, 1 hari 1 malam. Kalau misalnya kita menggunakan khuf pas jam 7 malam, maka harus dilepas lagi untuk berwudu dengan membasuh kaki. Itu dihitungnya bukan jam 7 malam, tapi kapan mulai berhadas. Jadi misalnya menggunakan khuf jam 7 malam, kita baru jam 8 malam ke kamar mandi. Itu nggak boleh dilepas. Ya bagaimana caranya? Meskipun terkena najis tetap boleh, ya, tapi tidak banyak. Kemudian jam 8 besoknya, jam 8 malam baru itu habis masa penggunaan khufnya. Nah, bukan yang dihitung adalah dari waktu hadasnya, bukan dari waktu pakai. Nah, kalau sudah jam 8 malam esok hari harus dilepas lagi, wudhu yang sempurna, menggunakan itu lagi untuk hari berikutnya diperbolehkan. Kalau untuk musafir itu 3 hari 3 malam. As-sadis yang keenam at-tartib hakadha, yaitu harus tertib, wudhu itu harus tertib sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Wudhu itu banyak sekali fungsinya, karena sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang mendapatkan pahala apabila dilakukan dan berdosa apabila ditinggalkan. Di antaranya keutamaan berwudu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, inna ummati yud'auna yaumil qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku ini, umat Nabi Muhammad SAW, kita semua ini berbeda dengan umat-umat yang lain di hari akhirat. Karena mereka itu bisa dikenali dengan pancaran cahaya dari bekas anggota wudhunya. Ghurrin muhajjalin. Ghurrun itu artinya cahaya di wajah, bekas basuhan air wudhu, dan juga cahaya di tangan dan di kaki. Min atharil wudhu, bekas daripada wudhu selama ada di dunia. Jadi kalau orang itu wudhunya benar, sholatnya benar, di akhirat itu tidak perlu kita menawarkan atau kita ingin supaya diperhatikan. Itu sudah otomatis terlihat. Nabi Muhammad SAW akan mengenali umatnya. Oh, ini umat saya, umat saya. Dari wajah yang bercahaya dan tangan kaki bercahaya, bekas wudhu selama ada di dunia. Itu penting agar kita dikenali oleh Nabi dan diajak masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusbighu abdun al-wudu'a illa ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seseorang itu menyempurnakan wudhu, maka kalau wudhu itu usahakan sempurna, yang bagus. Illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga dikatakan, khususnya kalau kita sesudah wudhu itu disunahkan untuk berdoa. Berdoa menghadap ke langit, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Siapa orang membaca doa wudhu ini, maka futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah, akan dibuka bagi dia 8 pintu surga, yadkhulu min ayyi abwabin sya'ah, dia diperbolehkan masuk dari pintu manapun yang dia
inginkan. Artinya orang yang berwudu yang lengkap kemudian berdoa kepada Allah itu sudah akan mendapatkan kemudahan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ditambahkan setelah berdoa itu membaca surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dikatakan man qara'a surata inna anzalnahu fi athari wudu'ihi marratan kana minas siddiqin. Siapa orang membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai, setelah wudu satu kali dinyatakan dia sebagai orang yang siddiqin. Siddiq itu tingkatan iman yang tertinggi setelah Nabi. Wa man qara'aha marratain kutiba fi diwani syuhada. Siapa orang yang membaca 2 kali dianggap sebagai orang-orang yang mati syahid. Wa man qara'aha salasatan hasyarahullahu ma'al anbiya. Siapa orang membaca inna anzalnahu 3 kali nanti dikumpulkan dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Nah, itu luar biasa. Wudhu ini bisa menghapus dosa, bisa mendapatkan cahaya di akhirat, bisa menyebabkan dibukanya pintu-pintu surga bagi orang yang wudhunya dengan sempurna. Oleh karena itu, tidak ada satu kewajiban dari Allah yang diberikan kepada kita kecuali intinya Allah ingin memberikan surga kepada kita. Semoga kita semua bisa melakukan wudhu dengan sempurna, dan dengan wudhu tersebut dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita mendapatkan jaminan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Ya. Kalau di pertengahan wudhu kemudian batal, seperti kentut atau disentuh perempuan yang bukan mahram, maka otomatis wudhunya harus diulang lagi dari awal. Karena tidak sah itu. Wudhu ini satu rangkaian, dari mulai basuh wajah sampai membasuh kaki ini satu rangkaian. Terputus dimanapun berarti rangkaian itu juga terputus, berantakan, maka harus dimulai lagi dari merangkai. Begitu pula sholat. Sholat dari takbir sampai salam ini satu rangkaian. Kalau di rakaat kedua ternyata batal, ya ulangi lagi dari awal. Tidak bisa teruskan nambah satu rakaat, tidak bisa. Kalau batal itu mengulang dari awal lagi. Kalau misalkan saya pernah di masjid itu airnya habis, tapi saya bawa botol aqua. Kalau untuk sempurnanya itu kurang. Nah, bagaimana jika berwudu tetapi tidak bisa menyempurnakan karena airnya habis? Maka kalau kita hanya punya air yang cukup untuk sebagian anggota wudu saja, tidak bisa seluruhnya, itu wajib dipakai. Wajib dipakai membasuh wajah, tangan. Kalau sudah habis di tangan, maka sisanya diganti dengan tayamum. Tetapi perbedaannya kalau di tempat yang sudah biasanya ada air, seperti di Jawa, di sini kan banyak air. Nah, setelah santik dapat air, wudhu yang sempurna dikodok lagi sholat, diulang. Karena pada dasarnya sholat yang dilakukan itu untuk menghormati waktu. Karena syarat wudhunya kan tidak sempurna tadi. Kalau di daerah yang tidak ada air, nggak perlu dikodok. Karena ya memang tidak dapat air, bagaimana mau wudhunya juga. Tapi kalau di daerah yang banyak air seperti ini, ketika dapat air, kalau masih di waktu ya diulang lagi. Kalau di luar waktu, dikodok sholat. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.